Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wa sallam wa nafa'ana bihi wa bihi an Abdul Samad bin Maghfal. Dari Abdul Samad Imam Abdul Samad bin Maghfal, qala sami'tu anna Wahb bin Munabbih Nabi radhiyallahu anhu. Aku mendengar, kata Imam Abdul Samad, aku mendengar bahwasanya Imam Wahb bin Munabbih radhiyallahu ta'ala anhu, mudah-mudahan Allah meridhai beliau, beliau berkata, qara'tu fi akhir Zabur Daud, aku membaca di akhir kitab Zaburnya Nabi Daud sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, talasina satron, kata Imam Wahb bin Munabbih, saya baca di akhir kitab Zabur ada 30 baris saya baca. Qala, di 30 baris itu bacaan yang dibaca Imam Zabur itu ada bunyi gini, qala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Dawud, wahai Nabi Daud, wahai Daud, hal tadri, apakah engkau tahu ayyul mu'min yahabbu ilayya, wahai Nabi Daud, tahukah engkau mukmin siapa yang sangat aku cintai? Aku tidak hayatahu, bahwasanya akan aku panjangkan hidupnya. Jadi di 30 baris yang dibaca di akhir kitab Zabur itu ada bunyinya bahwasanya Allah berfirman itu kepada Nabi Daud, wahai Nabi Daud, tahu tidak engkau siapa orang mukmin yang paling aku cintai, yang kalau aku cintai itu akan aku panjangkan umurnya, akan aku panjangkan hayatnya, kehidupannya. Qala, Nabi Daud menjawab, la, tidak. Qala, Allah berfirman, qala alladzi idza qala la ilaha illallah, Allah melanjutkan kembali, yaitu orang yang jika orang yang berkata la ilaha illallah, ya Tuhan tidak ilah selain Allah, iksyara jilduhu, ngeriput, ya. Jadi ketika dia baca la ilaha illallah, kulitnya itu mengeriput, wa ta'adat mafasiluhu, dan semua sendi-sendinya itu bergetar. Fa ini akrahu lahu bidzalika al-mauta, maka sesungguhnya aku, kata Allah, sangat membenci maka sesungguhnya aku membenci baginya kematian, kama yakrahu walidu liwalidihi, sebagaimana bencinya orang tua kehilangan anaknya. Walakin lagu dalam minum makan, dan tetapi itu tidak boleh tidak buat hambaku kemuliaan tersebut, yaitu diberikan kehidupan yang panjang. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang terbaik orang beriman itu, yang sangat Allah cinta itu adalah yang jika dia berkata la ilaha illallah maka hatinya bergetar. Kalau dia kurangkan itu nama adanya wajilat qulubuhum wa idza tusalla itu tidak orang beriman. Dan di sini yang berkata dzikir la ilaha illallah dia bergetar, mengeriput kulitnya seakan-akan seperti ketakutan. Ini uridu an usirahu fidari siwa hadidar, sesungguhnya aku, kata Allah, ingin membahagiakan itu si hamba yang jika berzikir la ilaha illallah dia bergetar semua persendiannya, tubuhnya, ingin membahagiakan dia di tempat selain tempat ini, dunia ini maksudnya. Fa inna na'imaha bala'un, maka sungguhnya kenikmatan yang ada di dunia ini, di tempatnya itu si hamba itu, bala'un itu jadi bencana. Wal kha'a syiddatun, dan kebahagiaannya itu sangat berat. Jadi saking cintanya ini hamba, ini Allah kepada hamba yang jika berzikir la ilallah hatinya bergetar,
sendianya bergetar ya. Allah kepengen memindahkan ya, menjauhkan dari kenikmatan dunia yang sebenarnya nikmat dunia itu bisa jadi bencana, kebahagiaannya bisa jadi berat. Wa fiha adun la yalunakum khabara, dan di dalam dunianya tersebut, di dalam tempatnya itu adun, ada musuh, la yalunakum khabara, musuh yang tidak peduli dengan kerusakan. Ya jadi minkum kama jaldam. Nah, kerusakannya itu mengalir sebagaimana mengalirnya darah. In ajli dzalika ajiltu awliya'i ilal jannah. Oleh sebab itu aku ingin mempercepat ya, para wali-waliku ke surga. Laula dzalika lama mata Adamu wa waladuhu. Jadi kalau nggak seperti itu, kalau dipercepat, maka nabinya lama mata Abu hatta yanfa'u fisur. Kalau nggak dipercepat orang-orang yang aku sayang itu kematiannya, maka Nabi Adam bakalan hidup terus sampai ditiupkannya sangkakala. Qalu la ya'lamu khabara. Firman Allah Subhanahu wa taala, mereka itu tidak peduli dengan kerusakan. Ay la yasuruna fi fasadi umurihim. Mereka itu tidak pernah membatasi, mengurangi kerusakan yang usaha-usaha mereka di dunia ini. Wal khawaru al fasad, kerusakan al-khabar itu maknanya kerusakan yang menerima Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang beriman yang dipanjangkan usianya itu adalah yang berzikir la ilaha illallah, yang begitu terasa di hatinya. Nah ini kok di belakangnya malah dia dipercepat, justru memanjangkan hidupnya itu bukan di dunia tapi di akhirat. Kenapa? Karena Allah sayang sama Tuhan. Kalau di dunia dia bakal rusak, kenikmatannya bikin bisa jadi dia lalai, kebahagiaannya malah jadi berat. Jadi pesannya luar biasa nih. Ya, zikir la ilaha illallah benar-benar kudu di dalam hati juga, jangan cuma ada di lisan. Kemudian peringatan bahwa kesenangan kenikmatan dunia ini bisa jadi bala, bisa jadi bencana, bisa bawa kita makin taat, jangan-jangan juga bisa membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah nggak mau orang-orang yang hamba-hambanya dicintai itu dia jauh dari dunia, makanya dia dipercepat hidupnya. Terkadang kita sering dengar ada orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, tapi kenapa kok justru usianya pendek? Betul Pak? Nah ini dalilnya begini, kalau dipanjangin khawatir dia tergelincir banyak dosanya sama Allah, dicepat diambilnya. Berarti kita nggak jangan jadi orang baik. Nanti orang yang baik, makanya ada satu guru itu jangan jadi orang baik tuh. Orang baik itu ada ipar gua kan umurnya pendek dan nakutin juga. Kan bukan dari sini. Justru orang yang baik diambil sama Allah Subhanahu wa taala, itu bukti kecintaan Allah Subhanahu wa taala pada hamba yang tersebut. Wa bi hadzal isnad riwayatun, dari sanad ini ada cerita Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dari Imam Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala, barang siapa yang berkata la ilaha illallah wa maddaha, ya, wa maddaha, dan memanjangkannya, ya, barang siapa yang berkata berzikir la ilaha illallah wa maddaha, dan memanjangkannya begini tadi, la ilaha illallah, panjangin bacanya. Hadamat selahu arba'atu alafi dzambin minal kabair, maka hancurlah 4.000 dosa dari dosa-dosa besar. Allahu Ali radhiyallahu ta'ala anhu berkata, mengatakannya juga, ya, yaitu Imam Ali radhiyallahu ta'ala anhu, pada di majlis tafsir Al-Qur'ani, dan terdapat juga di majlis tafsir Quran di Syekh Imam Zahid Ya'qub Al-Kasai. Ada juga di dalam kajian tafsir Quran Imam Syekh Imam Zahid Ya'qub Al-Kasai rahimahullah ta'ala anhu, dalam rahmati beliau, Anna Hazib bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu maradha, bahwasanya Imam Hazam bin Walid, mudah-mudahan membantu beliau, maradha, sakit. Imam Hazim ini diriwayatkan sakit, fata toiban, ya.
Kemudian datang tuh Imam Hazim yang lagi sakit ini mendatangi Tobiban, seorang tabib dokter kalau sekarang. Bahwa dalam doa kemudian dipegang tuh nadinya. Qala, kemudian ngomong tuh si tabib ini sama Imam Hazim yang lagi berobat. Laisa fihi illatun, ini nggak ada penyakitnya kata si tabib dokter ini. Walakin is'aluhu an hali, tetapi coba tanya, itu jamaah-jamaah yang antaranya itu. Is'alu, kalian tanya sama beliaunya tentang keadaannya. Ya. Ini Imam Hazim ini ceritanya diantar sama santri-santrinya mungkin itu. Datang ke tabib, begitu diperiksa, dipecah nadinya, gitu kan. Wah, ini mah gak ada penyakitnya ini mah. Coba kalian tanya tuh sama guru kalian, sama Imam Hazim ini tentang keadaannya, kenapa bisa begini. Fa inna Allaha a'lamu bi sya'nihi. Karena sesungguhnya kata tabib ini, kata dokter ini, seseorang itu lebih tahu dengan keadaan dirinya. Fasa'alu, kemudian mereka nanya nih, jamaahnya, santri-santrinya, qala, kemudian jawab Imam Hazim ini yang sakit tadi berobat, laisa fi nafsi illatun, saya nggak punya penyakit memang, nggak rasa apa-apa ya. Karena doyan ngopi masih, gorengan masih, tapi kalau ke dokter aja begitu, orang sehat-sehat aja, tapi kalau minta ke dokter sakitnya sakit apa? Nah, kata beliau, saya nggak punya penyakit, sebenarnya saya nggak apa-apa. Wa illati, tetapi yang bikin saya sakit, bikin saya nggak enak badan, illat al-khawfu min Allah Ta'ala al-aziz al-wahhab, yang bikin saya nggak enak badan itu adalah rasa takutku dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Perkasa dan Maha Memberi. Jadi ketakutan beliau luar biasa. Wa khawful ardi wal hisab, dan ketakutan nanti akan ditampakkan amaliyahku nanti di akhirat nanti, wal hisab, dihisab nanti. Jadi ketakutan saya ini yang bikin saya nggak enak badan, gelisah, takut sama Allah, takut nanti amaliyah saya ditampakkan. Kalau di dunia selamat, di dunia nggak ada orang yang tahu, di dunia kelihatan baik-baik aja, tapi di akhirat nanti takut ditampakkan keburukan-keburukan saya. Karena setiap yang baik, orang baik pasti ada buruknya, orang yang buruk ada baiknya. Makanya kita juga nggak boleh ngomongin keburukan orang lain. Kalau bahasa guru saya bilang begini, kalau kita nunjuk satu orang dengan satu tunjuk, maksudnya satu tunjuk itu satu keburukan orang. Kita ngomongin keburukan orang, nunjuk satu orang dengan satu tunjuk. Jangan-jangan orang lain nunjuk sama kita 5 tunjuk. Maksudnya apa? Keburukan kita lebih banyak jangan-jangan. Nah, itu makanya dosa ghibah juga nggak boleh. Jadi kalau kita nggak boleh merasa lebih baik, nggak merasa lebih soleh, hati-hati juga, makanya itu buat muhasabah. Nah, makanya Imam Hazim ini takut kalau nanti ditampakkan amalnya itu. Boleh hisab juga nanti. Ketika dihisab saya takut juga. Jangan-jangan amalia saya selama ini, ya kalau saya anggap amalia yang baik, sholat saya, sedekah saya, jangan-jangan dihisab Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih banyak buruknya. Alhamdulillah teman. Nah, ini yang bikin saya takut. Wa khawfu zawalil iman. Ya, yang bikin saya nggak enak badan juga adalah takutnya kehilangan iman. Wasil mustahiqun bil adab, sehingga kalau saya kehilangan keimanan, ya, akan menjadi orang yang sudah pasti dapat adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatuba liman kana khuruju 'anil dunya bil iman wa masiru ila jinan. Maka berbahagialah bagi siapa saja yang keluar dari dunia ini dengan penuh keimanan dan tempat kembalinya adalah surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Makanya doa kita jangan lupa, Bapak Ibu, yang qalbal qulub tsabbit qalbi ala dini, wahai zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hati saya ini dalam keadaan iman. Karena yang namanya qulub, qalb itu hati, itu secara bahasa itu berbolak-balik, Pak. Hati itu bolak-balik. Hari ini kita subuh jamaah, nanti di luar bisa jadi kita kena maksiat.
hari ini kita beriman, kata Rasul, sore kan juga ada yang bisa jadi kafir. Sore beriman, malam paginya bisa jadi kafir. Nah, makanya doa yang selalu kita baca, jangan lupa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, termasuk doa di akhir-akhir itu. Wa iza timbalbalikan hati, tetapkan hati kami ini dalam keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam ketaatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Abi Bakr bin Abdullah Mazani, dan diceritakan dari Imam Abu Bakar Abdullah bin Mazani rahmatullah atas beliau, beliau berkata, anna malika minal muluki kana mutafarridan ala rabbi ta'ala. Diriwayatkan beliau katakan bahwasanya ada seorang raja dari beberapa raja yang yang murtad ya, kepada Rabb-nya. Faqazal muslimun, kemudian orang muslim memerangi dia. Faqadu saliman, kemudian menyelamatkan dalam keadaan selamat. Faqalu, kemudian mereka berkata orang muslimun, ya syai'in taqnaqulu litamarrudinya ala rabbi ta'ala. Dengan sebab apa nih? Kita akan membunuhnya nih, si raja tersebut yang murtad kepada Rabb-nya. Fajtama ra'yuhum ala ayyajalu fi qumqumin azimin. Kemudian mereka bermusyawarah kemudian sepakat agar mereka itu menjadikannya dia ke dalam satu guci besar. Jadi mau dibunuhnya nih gimana nih kalau murtad ini si raja ini nih? Ya, sepakat mereka menjadikan si raja ini dilempar atau ditaruh di satu guci yang besar. Wasandu roksahu, ya, kemudian mengikat, menutup kepalanya. Waqadu tahunan. Nah, kalau ini ditutup kepalanya, kemudian mereka mengikat di bawahnya, dilempar ke api neraka. Nah, kalau keterangan ini yang menurut Allah Subhanahu ini perlu perdebatan lagi karena ini nggak sesuai dengan syariat ya. Makanya kan kitab usul ini banyak cerita-cerita yang Israiliyah. Israiliyah itu maksudnya ada yang benar, ada yang tidak. Nah, makanya kalau lihat dari sini bisa jadi ya ini Israiliyah karena tidak sesuai dengan syariat. Maksudnya tiba-tiba pucuk orang-orang yang salah langsung dibakar, dibuang. Tapi bunyinya seperti itu. Walamma wajada haratal nar. Nah, sini diceritakan ketika mendapatkan panasnya api, ja'ala yunadi alihatahu. Ya, kemudian si raja ini memanggil yunadi alihatahu allati abadahu min dunillah. Ketika dia ngerasain panas di si raja yang bakal dicemplungin ke guci yang panas itu dia memanggil Tuhan-Tuhannya yang selama ini dia sembah. Ya Lata, wahai Lat, wahai Lata, khalisni, selamatkan saya. Ya Hubal, wahai Hubal, khalisni, tolongin saya. Ya Uzza, khalisni, tolong saya. Mimma anafi. Jadi kita tolong sama berhala-berhalanya yang dia selama ini dia sembah. Ya Hubal, kuntu amsau rosaka, wahai Hubal. Ngomong nih doanya dia si raja ini, saya ini udah ngebasuh musab palamu, khodam tuka kada sanatan, saya udah mengabdi nyembah kamu selama beberapa tahun begini. Fakullah ma'itaja ilahi bazidu haratanna. Maka terkala dia ngomong begitu, doa begitu, apinya makin menyala. Fala ma'alim anam laisu bi'udmun anhu. Maka ketika dia tahu annahu laysa bi'amuna, ketika dia tahu merasakan sadar bahwa nih Tuhan berhala-berhala yang dia sembah gak bisa nolongin dia. Faiza, kemudian dia putus asa minhum wa raja'a ila Allah Ta'ala, kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa fi qaumkum di dalam puji tersebut, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada ilah selain Allah, Muhammad utusan Allah. Ba'atallahu ta'ala baitan minas samai. Dalam keterangan sini, ketika si raja ini berdoa memanggil Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Allah mengirimkan pertolongan dari langit kepada ke tempat api tersebut.
Fatfahaha wa ba'atha rihan fahamatul hukum ila samai. Maka Allah memadamkan api tersebut, kemudian mengirimkan angin, kemudian membawa hukum guci tersebut ke langit. Faja'ala yatajaljalu bainas samai wal ardi. Maka jadilah guci tersebut terombang-ambing. Wa huwa yaqulu, dan dia berkata, berdoa, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada ilah kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah. Hatta dhaba 'anil basari, sehingga hilang satu guci. Tsumma alqathu abihu baina qaumin la ya'rifuna Allah, sehingga membawa hukum tersebut, angin membawa hukum tersebut kepada satu kaum yang mereka tidak mengenal Allah. Fa'akhadhuhu wa fatahu wa akhrajuhu min al-hukum. Kemudian diambil dari si raja tersebut, ya, ketika terlempar ke satu kaum, diambil, dikeluarin. Faqalu, mereka berkata, lahu man anta wa ma qissatuka. Ditanya sama kaum tersebut, engkau siapa? Kenapa kisah mengkolak? Ana malikul fi maudi kada, saya ini seorang raja di tempat ini begini-begini karena saya sudah muntah dari cerita itu. Fa'akhbaruhum an qissatihi wa hali wa aslamu jami'an. Maka si kaum tersebut menyelamatkannya dari kisah tersebut, kemudian keadaannya, dan menyelamatkannya semuanya. Nah, ini ceritanya benar apa enggak, atau istilahnya wallahu a'lam bishawab, ya. Karena ini kitab yang saya baca sesuai dengan yang ada di teksnya, yang tentunya buat kita semuanya mengambil ibrah, manfaat, ya, apapun zikirnya, apalagi zikir la ilaha illallah, itu harus selalu dalam diri kita. Makanya Pak Haji Basri bilang, kalau la ilaha itu bukan hanya di lisan saja, tapi juga di hati. Ya, makanya kan ada thariqah yang bikin la ilaha illallah. Saya pernah belajar itu thariqah zikir itu. Jadi biar apa? Biar setiap desak nafas itu la ilaha illallah udah ada di situ. Ya. Nah, tentunya ini menjadi nasihat buat kita semuanya, agar hati kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lisannya berzikir, hatinya berzikir, apalagi yang ada dalam hati kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini manfaat buat kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya untuk selalu dalam keadaan iman, Islam dan ihsan, dan taatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kita tetap dalam keimanan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.